Keindahan lanskap laut, Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark atau CPUGGP di selatan Sukabumi menyimpan sisi gelap. Selama libur Idul Fitri 1444 Hijriah, 5 wisatawan tewas terseret ombak di perairan ini. Angka sementara yang belum diakumulasi dengan kejadian-kejadian sebelumnya itu tentu menjadi catatan serius. Pemkab Sukabumi dan pihak berkepentingan lain selalu menggembar-gemborkan potensi pariwisata di pantai selatan sebagai magnet bagi masyarakat luar kota di tengah terbukanya akses melalui tol Bocimi Seksi 2. Namun masih dipertanyakan apakah Sukabumi siap menjadi pusat aktivitas masyarakat di selatan Jawa Barat. Sebelum itu, sorotan lain juga datang terhadap status UNESCO Global Geopark bagi Ciletuh Pelabuhan Ratu. Rentetan kecelakaan laut di wilayah ini menjadi pertanyaan, apakah status tersebut masih pantas disematkan kepada Ciletuh Pelabuhan Ratu? Sebab pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Geopark salah satunya dikembangkan melalui paket pariwisata. General Manager Badan Pengelola CPUGGP, Dodi A. Somantri, menyatakan banyaknya kecelakaan laut tidak berdampak langsung terhadap dicabutnya status UNESCO Global Geopark. Ini lantaran penilaian status tersebut dititikberatkan pada aspek edukasi, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat dari 3 unsur pembentuk utama, yaitu geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya. Dodi memastikan saat ini Ciletuh Pelabuhan Ratu masih menyandang status UNESCO Global Geopark berdasarkan proses revalidasi pada Mei 2022 lalu. Hasil revalidasi tersebut dipresentasikan dalam sidang Global Geopark Network Council di Satun, Thailand pada September 2022. Sidang itu menyatakan Ciletuh Pelabuhan Ratu diajukan kembali sebagai UNESCO Global Geopark ke sidang Executive Board UNESCO di Paris, Prancis. Meski begitu, Dodi mengungkapkan kecelakaan laut itu akan berdampak terhadap kepuasan pengunjung dan standar keselamatan bagi wisatawan. Perlu ada studi rinci untuk mengidentifikasi faktor-faktor alam penyebab kecelakaan pantai secara terpadu dengan multidisiplin ilmu. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi mengatakan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 menjadi bentuk komitmen Sukabumi siap menjadi pusat aktivitas baru di pantai selatan Jawa Barat. Upaya optimalisasi keamanan dan keselamatan wisatawan terus dilakukan dengan melibatkan stakeholder pariwisata lainnya. Sigit mengakui infrastruktur pariwisata masih kurang memadai, cakupan wilayah pengawasan tidak sebanding dengan sarana dan prasarana maupun petugas lifeguard saat ini. Sigit menyebut, beragam upaya terus dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan. Prinsipnya, Pemkab Sukabumi berusaha optimal agar selalu zero accident dalam hal kecelakaan laut. Secara detail, Balawista Kabupaten Sukabumi memberikan data terkait 127 personel lifeguard yang bertugas di 26 pos pelayanan dan pengawasan, khususnya fokus di kawasan geosite CPUGGP. Rinciannya yaitu 21 pos berada di pantai,
4 pos di objek wisata Curug, yakni Cikaso, Sodong, Marinjung, dan Larangan, dan 1 pos di Geser Cipanas di Desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok. Rentetan kecelakaan laut di perairan Ciletuh, Pelabuhan Ratu, UNESCO Global Geopark menjadi catatan serius bagi berbagai pemangku kebijakan, terutama pemerintah. Selain mengancam status UNESCO Global Geopark bagi kawasan di selatan Kabupaten Sukabumi, deretan kejadian wisatawan terseret ombak juga menimbulkan pertanyaan, apakah korban masih dapat terselamatkan ketika tergulung gelombang? Dalam wawancara khusus dengan sukabumiupdate.com, Kepala Satuan Kepolisian Air dan Udara Polres Sukabumi AKP Tenda Sukendar mengungkapkan waktu-waktu kritis kecelakaan laut. Definisi yang mirip dengan Critical 11 atau 11 menit paling kritis di dalam pesawat ini terjadi ketika wisatawan mulai terseret ombak hingga dinyatakan hilang. Apabila seseorang terseret arus selama sekitar 30 menit, lalu tak kembali muncul, rata-rata berakhir meninggal dunia. Data yang diungkapkan Tenda mengisyaratkan perlunya peningkatan mitigasi resiko dalam 30 menit kritis ketika wisatawan terseret ombak. Berdasarkan kejadian, Satpolairut mencatat pada 2021 ada 27 kali, 18 kejadian pada 2022 dan 2023. Hingga Mei ada 7 kecelakaan laut. Sementara korban 2021 tercatat ada 68 orang, pada tahun 2022 sebanyak 38 orang, dan 2023 ada 20 orang. Kemudian korban meninggal dunia yang ditemukan pada 2021 menjadi tahun terbanyak dengan 17 orang, 14 orang pada 2022 dan 6 orang pada 2023 hingga bulan Mei, artinya total 37 orang. Data terakhir adalah korban hilang, di mana pada 2021 terdapat 2 orang, 2022 1 orang, dan nihil untuk tahun 2023 ini. Secara kejadian yang terdata di kami mulai 2021, 2022, dan 2023 berjalan, grafik menurun. Baik angka jumlah kejadian maupun fatalitas jumlah korban meninggal atau hilang. Untuk domisili wisatawan, 50% dari Sukabumi dan 50% dari luar Sukabumi, seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta. Meski secara data menurun, Tenda mengingatkan masyarakat harus tetap berhati-hati saat beraktivitas di pantai. Dia memperingatkan 3 faktor utama terjadinya kecelakaan laut. Pertama, faktor alam yakni arus ombak. Kedua, faktor manusia berupa perilaku, tidak mematuhi imbauan petugas soal larangan berenang di tempat berbahaya. Ketiga, faktor manusia di mana korban tidak memiliki kemampuan berenang dan panik saat terseret ombak. Ketiga faktor ini penting dan harus diperhatikan oleh masyarakat. Khusus terkait faktor alam, Tenda menyebut ada sebuah kondisi ombak berdebur ke daratan lalu mengendap. Namun, dengan durasi yang sangat singkat, ombak tersebut kembali ke lautan dengan gerakan zigzag. Situasi ini membuat tarikan ombak semakin kuat, dan jika wisatawan dalam posisi kuda-kuda kaki yang lemah, dapat terjatuh lalu terseret. Apabila wisatawan sudah terseret kemudian dinyatakan hilang, proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari, sesuai standar operasional prosedur. Ketinggian ombak di wilayah pantai selatan Sukabumi rata-rata hanya sekitar 2 meter. Namun jika cuaca sedang ekstrim, maka ketinggian ombak bisa mencapai 6-7 meter. Badan Pengelola CPU GGP memberikan laporan hasil analisis dan penelitian para ahli geologi terkait karakter gelombang di laut CPU GGP. Salah satunya yaitu Dr. Insinyur
Yun Yunus Kusuma Brata MSc. Yunus menyatakan karakter ombak laut di pesisir selatan Pulau Jawa, mulai pesisir Belambangan di Jawa Timur hingga ujung kulon di Provinsi Banten, umumnya berenergi tinggi dengan ombak besar. Ini karena pantai berbatasan langsung dengan laut lepas. Berdasarkan teori, ada 3 faktor pemicu terjadinya ombak, yaitu arus pasang surut, angin pantai, dan pergeseran massa batuan di dasar samudra. Di pantai selatan Pulau Jawa, kombinasi antara gelombang pasang surut dan angin lokal yang bertiup kencang, khususnya saat musim barat, akan menimbulkan ombak besar. Di tempat-tempat tertentu, penggabungan antara gelombang swell dengan gelombang angin lokal dapat membentuk ombak setinggi 2 hingga 3 meter. Jenis ombak lain yang sangat berbahaya di pantai selatan adalah gelombang tsunami. Gelombang ini dipicu pergeseran naik turunnya massa batuan di dasar samudra. Interaksi antara ketiga jenis gelombang, yaitu swell, gelombang angin lokal, dan tsunami, diyakini dapat menghasilkan gelombang dahsyat yang tiba-tiba akan datang menyapu pantai. Bentuk morfologi dasar laut di sejumlah lokasi pantai selatan juga sangat memungkinkan terjadinya hempasan gelombang dahsyat ke pantai yang sekaligus akan memicu terjadinya arus seretan. Sebagai pantai yang mengalami pengangkatan dengan proses abrasi cukup kuat, profil pantai selatan umumnya memiliki zona pecah gelombang dekat garis pantai. Akibatnya, zona paparan menjadi sempit. Jika terjadi interferensi gelombang, maka atenuasi ombak akan terjadi sehingga membentuk gelombang yang besar. Sebab daerah paparannya sempit, meski gelombang akan pecah di zona pecah gelombang, hempasan ombaknya masih dapat menyapu pantai dengan energi cukup kuat. Yunus mengungkapkan sistem arus di pantai dipicu hadirnya arus di lepas pantai sebagai akibat sirkulasi air laut global. Dalam pergerakannya, arus lepas pantai mengalami perubahan arah menjadi arus sejajar pantai akibat adanya semenanjung dan teluk. Kemudian, arus balik menuju laut sering muncul di teluk akibat arus sejajar pantai yang berlawanan. Kekuatan arus balik ini akan bertambah apabila dasar laut memiliki jaringan parit dasar laut. Jaringan parit merupakan saluran tempat kembalinya sejumlah besar volume air yang terakumulasi di pantai, khususnya di zona paparan dan zona pasang surut ke laut. Arus balik tidak bergerak di permukaan karena pergerakannya terhalang hempasan ombak yang datang terus-menerus. Arus balik diperkirakan menjadi penyebab utama tewasnya korban yang sedang berenang di pantai, karena selain memiliki daya seret kuat, arah gerakannya pun bersifat menyusur dasar laut menuju tempat yang lebih dalam. Korban tiket celap, satu lagi belum ketemu guys, di pantai Pasir Putih. Infrastruktur pariwisata, terutama sumber daya manusia, pengelola keamanan dan keselamatan di objek wisata pantai menjadi topik penting yang patut untuk dibahas. Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi sebelumnya mengakui cakupan wilayah pengawasan dengan bentangan pantai sekitar 117 km tidak sebanding dengan sarana dan prasarana keselamatan maupun petugas lifeguard saat ini. Ada 127 personel penjaga pantai hasil pembentukan Satuan Tugas Pemandu Keselamatan Wisata Tirta oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Tak hanya soal jumlah, anggaran pengelolaan keamanan wisata pantai di Kabupaten Sukabumi juga dapat dibilang belum memadai. Pengakuan ini disampaikan langsung Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Sukabumi, Yanya Nuryanto, kepada sukabumiupdate.com pada awal Juni 2023. Sebagai lembaga yang ditugaskan mengelola personel penjaga pantai, Yanyan mengungkapkan Balawista hanya mendapatkan bantuan insentif operasional untuk momen besar nasional seperti Idul Fitri dan Tahun Baru. Bantuan itu diperuntukkan bagi personel yang terdaftar dalam surat keputusan Bupati Sukabumi tentang Satuan Tugas Pemandu Keselamatan Wisata Tirta.
Secara data, terdapat 134 personel penjaga pantai di Kabupaten Sukabumi yang terdaftar dalam keanggotaan Balawista. Sementara dalam SK tersebut, baru 40 petugas yang terakomodir bantuan insentif operasional. Ini lantaran terbatasnya anggaran. Balawista mau tidak mau harus memutar otak, membagi anggaran 40 lifeguard untuk 134 orang. Fakta ini menunjukkan posisi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keamanan wisata pantai di Kabupaten Sukabumi. Yan juga mengatakan belum ada anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas lifeguard tahun 2022-2023, termasuk sarana prasarana keselamatan. Hal ini menurutnya secara tidak langsung mengakibatkan masih terjadinya kecelakaan laut. Tata kelola wisata pada penanganan keamanan dan keselamatan wisatawan belum menjadi perhatian serius, baik pemerintah maupun pelaku usaha pariwisata. Berdasarkan data yang dikirim Yan dalam SK Bupati Sukabumi, bantuan insentif Satuan Tugas Pemandu Keselamatan Wisata Tirta untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp144.400.000. Angka tersebut sudah dipotong pajak penghasilan dan diberikan untuk 4 kegiatan, yaitu liburan menjelang Ramadan, Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru. Adapun pengalokasiannya dilakukan sesuai skema atau kesepakatan seluruh personel satuan tugas yang telah didokumentasikan dalam bentuk berita acara. Kesepakatan itu antara lain bantuan insentif operasional bagi 40 personel diatur dan diberikan kepada seluruh anggota Balawista, baik yang tergabung dalam satuan tugas maupun yang belum bergabung. Rincian alokasinya 60% untuk bantuan insentif operasional per tahun, 15% untuk biaya kesekretariatan Balawista, seperti alat tulis kantor, pembayaran listrik, dan operasional kesekretariatan. 20% asuransi BPJS Ketenagakerjaan per tahun, dan 5% untuk perbaikan ringan sarana dan prasarana keselamatan. Bantuan insentif operasional dari 60% yang diterima anggota diberikan secara proporsional berdasarkan kehadiran, lama bergabung dengan Asosiasi Lifeguard Balawista, dan tanggung jawab selama bertugas. Rata-rata yang terima personel lifeguard dari 4 kegiatan tahunan adalah Rp350.000 sampai Rp650.000. Selain persoalan bantuan insentif operasional, Yan mengatakan Balawista sangat membutuhkan peralatan. Ini tak lain karena penanganan korban tenggelam rata-rata dilakukan tanpa alat, kecuali penanganan di sekitar pos di Kebun Kelapa, Pantai Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Sarana dan prasarana di pos itu pun belum memadai. Yan berharap Balawista Kabupaten Sukabumi kedepannya mampu menjadi organisasi yang lebih profesional, kompeten, dan juga sejahtera apabila tata kelola keamanan dan keselamatan wisatawan nantinya dapat disepakati bersama-sama.